Dari Bandar Bergota, Karebet membawa sebuah bungkusan kecil berisi selembar 2 lembar pakaian dan beberapa makanan. Berjalan ke arah barat, menerobos semak dan perdu. Berenang menyeberangi 2 sungai besar dan sampailah dia di hutan yang lebat, Alas Roban. Matahari yang berada di atas kepalanya tidak mampu menerobos lebatnya hutan, dan Karebet pun berjalan semakin ke tengah hutan yang rapat dengan pepohonan yang tinggi. Alas Roban yang penuh dengan pohon-pohon besar seperti bayang-bayang hantu yang tangannya siap menerkam. Tetapi yang akan diterkamnya adalah Karebet, ayam jantan dari Pengging, seorang pemberani keturunan Raja Majapahit, cucu buyut Raja Majapahit, Prabu Brawijaya Pamungkas. Karebet berjalan terus, dan ketika dilihatnya di dekat sebuah pohon munggur, ada sebatang pohon yang roboh melintang di tengah jalan. Maka Karebet berniat beristirahat duduk di situ. Perutnya yang memang sudah terasa lapar minta segera diisi. Kemudian diambilnya dari dalam bungkusan yang dibawanya sebuah ketela rebus. "Ketela ini terasa manis," kata Karebet lirih. Ketika Karebet sedang makan, didengarnya ada suara berisik yang lemah, dan dengan panggraitonya yang tajam dia bisa merasakan ada beberapa pasang mata yang sedang mengawasinya. Karebet segera berdiri, bersiaga penuh, siap menghadapi segala kemungkinan. "Silahkan Kisanak keluar, jangan bersembunyi di balik pohon," kata Karebet. Tak lama kemudian muncullah 4 orang berwajah garang dengan membawa senjata tajam. Mereka mengepung Karebet. "Begal Alas Roban," kata Karebet. "Bondo opo nyowo," gertak perampok yang berjambang lebat. "Kisanak, saya bukan orang kaya, tidak punya harta apapun. Saya hanya lewat saja, dan saya harap Kisanak tidak akan mengganggu saya," kata Karebet. "Serahkan bungkusan yang kau bawa," kata perampok yang bertubuh tinggi kurus. "Bungkusan ini hanya berisi selembar kain dan sedikit makanan. Tidak ada barang berharga apapun di dalam bungkusan ini," jawab Karebet. "Serahkan bungkusan itu atau kau memilih mati di sini," sambungnya lagi. Berhadapan dengan gerombolan begal Alas Roban, Karebet merasa tidak ada jalan lain selain bertempur. "Ambillah bungkusan ini kalau kau mampu," kata Karebet bersiaga. Terdengar siutan nyaring dari pemimpinnya, dan ke-4 begal Alas Roban segera menyerang Karebet. Dengan tangkasnya, Karebet menghindari ayunan golok perampok yang bertubuh tegap gagah. Tetapi belum juga kakinya berdiri mapan, pedang pendek perampok bertubuh tinggi mendesir di samping telinganya. Setelah itu disusul tusukan pedang yang hampir bersamaan dari 2 perampok lainnya. Tubuh Karebet bergerak cepat. Serangan lawannya dapat dihindari. Bahkan ujung jarinya bergerak cepat akan menyentuh leher pemimpin perampok. Tapi terpaksa ditarik kembali karena datang serangan tebasan pedang pendek perampok lainnya. Karebet melompat ke belakang, tapi begal Alas Roban tidak melepaskannya. ke-4 perampok itu bergantian menyerang dirinya. Sebuah pedang terjulur ke arah lambung, memaksa Karebet menghindar dengan menggeliat ke samping. Disusul datang serangan tendangan kaki dari pemimpin begal Alas Roban. Tidak ada jalan lain selain menangkis dengan sikunya.
Sesaat kemudian terjadi benturan keras. Siku Karebet menangkis tendangan kaki pemimpin perampok, dan akibatnya membuat pemimpin perampok terkejut. Siku Karebet bergetar, tapi kaki pemimpin perampok itu terpental, terlempar ke belakang. Terlihat dia berguling sekali, lalu dengan susah payah dia berusaha berdiri, siap untuk menyerang Karebet sekali lagi. Beberapa saat telah berlalu, perkelahian masih berlangsung cepat. Pemimpin gerombolan begal alas roban menjadi heran. Sudah sekian lama mereka mengeroyok seorang pemuda, tapi belum bisa mengalahkannya. Jangankan mengalahkan lawannya yang masih muda, menyentuh tubuhnya pun mereka tidak mampu. Dengan sepenuh tenaga, pemimpin perampok mengayunkan goloknya, tapi alangkah terkejutnya ketika telapak tangannya menjadi sakit, ketika goloknya seakan-akan membentur sebuah perisai yang tidak terlihat, yang hanya berjarak sekilan dari tubuh pemuda perkasa itu. Setelah dilihatnya berulang kali, ternyata semua senjata perampok satu pun tak ada yang mampu menyentuh tubuh pemuda itu. Semuanya membentur tameng tidak terlihat yang berjarak sekilan dari tubuhnya. Anak ini memiliki sebuah ilmu kebal yang luar biasa. Ajian apa ini? Tanya perampok itu di dalam hatinya. Ternyata bukan hanya gerombolan begal alas roban saja yang terkejut melihat benturan senjata dengan perisai yang tidak kasat mata di tubuh Karebet yang berjarak sekilan. Seseorang yang sedang berdiri bersembunyi di balik pohon munggur juga melihat perkelahian itu dengan heran. Ngetap-etapi, ternyata anak seumur itu sudah mampu menguasai aji lembu sekilan, kata orang tersebut di dalam hati, dan ia pun semakin memperhatikan gerak Karebet lebih tajam lagi. Karebet merasa perkelahian itu sudah cukup lama, maka ia pun berniat untuk mengakhirinya, dan dengan sebuah tendangan mendatar, tumitnya mengenai pinggang salah seorang perampok. Lalu tangannya bergerak cepat memukul tangan yang memegang pedang. Perampok itu hanya merasa tangannya bergetar keras, dan sesaat kemudian ternyata pedangnya sudah berpindah ke tangan lawannya. Melihat lawannya kini memegang sebuah pedang, begal alas roban merasa tidak akan mampu mengalahkan pemuda perkasa itu. Maka pemimpin perampok dengan cepat membuat suatu keputusan untuk menyelamatkan diri. Sekejap kemudian terdengar sebuah siutan nyaring, dan keempat gerombolan begal alas roban yang ganas dengan cepat melarikan diri masuk ke dalam gerumbul pepohonan di tengah hutan. Karebet hanya memandang ke arah hilangnya para perampok, dan sekarang di tangannya tergenggam sebuah pedang milik salah seorang begal alas roban. Namun sesaat kemudian Karebet terkejut bukan buatan, ketika ia mendengar suara orang batuk disertai dengan suara gemerisik di balik pohon munggur. Ternyata seseorang bersembunyi di balik pohon munggur tanpa diketahuinya, dan suara nafasnya tidak dapat ditangkap oleh lantipnya Panggraito. Pasti dia orang pinunjul, seorang yang mumpuni dalam olah kanuragan. Karebet tidak sempat berpikir siapa orang yang telah bersembunyi di balik pohon. Yang dapat dilakukan saat itu adalah mengeterapkan aji lembu sekilan sejauh kemampuannya. Karebet bergerak memutar tubuhnya menghadap ke arah pohon munggur, bersiaga sepenuhnya menghadapi orang yang bersembunyi di balik pohon itu. Sekejap kemudian Karebet terlihat berdiri kokoh di atas kedua kakinya yang renggang. Jari tangannya
dengan kuat memegang pedang rampasan, mengeterapkan aji lembu sekilan yang telah manjing dalam dirinya. Dalam tingkat kemampuannya yang paling tinggi, dan ia pun telah bersiap sepenuhnya menghadapi serangan orang yang bersembunyi di balik pohon munggur.